undangan. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Anjemain amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kita kembali belajar. Sebagaimana biasa, salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 10, apa kabarnya? Selalu sehat ya? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu tetap sehat ya. Ya, anak-anak ustazah, minggu lalu kita udah lihat video apa nih? Video apa aja minggu lalu yang kita lihat? Video tentang apa? Materi? Pemanasan. Pemanasan. Pemanasan pendinginan. Iya, senam. Senam apa nih? Senam apa aja? Ayo, senam apa aja minggu lalu yang kita sudah lihat? Yang jungkir-jungkir balik. Jungkir-jungkir balik. Iya, apa nama kok jungkir-jungkir balik? senam apa namanya? Masa nggak tahu judulnya? Apa judulnya Zahra Arika? Jungkir-jungkir balik itu ya. Apa judulnya? Senam apa itu namanya? Iya, Zah. Apa? Apa? Kebugaran jasmani ya? Kebugaran jasmani. Memang sih bagian dari kebugaran jasmani. Cuman kan ada judul besarnya. Bukan judul besarnya kebugaran jasmani ya. Apa Fatimah Amatul Karim? Apa Kak? Video apa yang lalu Kak? Iya, senam lantai. Ya, judulnya senam lantai kan minggu lalu. Ada berapa macam minggu lalu senam lantai yang ditampilkan? Ayu Dewi. Ayu Dewi. Ada berapa macam senam lantai minggu lalu yang ditampilkan? Ayo Kak. Ada berapa macam Kak? Banyak. Banyaknya berapa? Coba sebutkan. Ingat enggak? Apa yang guling ke depan sama guling ke belakang? Ayu Dewi loh yang Ustazah tanya. Ayu Dewi bingung nih apa aja. Oh, 2. Apa aja tuh Kak yang 2? Gerakan mengguling ke depan sama Iya. gerakan mengguling ke belakang. Oh, 2 aja kemarin tuh videonya. Contohnya. Bazlina, apalagi Kak video yang kemarin Kakak lihat? Bazlina. Mana Bazlina? Nih. Mana wajahnya Kak? Apa aja Kak video pembelajaran minggu lalu? Kan udah disimak. Iya kan? Nyimak nggak minggu lalu tuh? Hadir kan? Hadir Zah. Senam ritmik ya. Senam ritmik. Ya, yang Ustazah tanya tadi apa? Senam lantai. Contoh-contoh senam lantai pada video minggu lalu itu ada berapa banyak contohnya Kak? Yang ditampilkan. Masa nggak ingat? Depan, Iya. belakang. Iya. Apa lagi? Kemarin Ustazah putar ulang itu kan, kalau nggak salah ada 2 kali Ustazah putar ulang. Ayo coba Nazwa Nadia. Apalagi Nazwa Nadia, mana nih wajah Nazwa Nadia nih?
Mana kak wajahnya kak? Buka kak videonya. Mana Najwa Nadia? Wajahnya mana? Iya dah. Ya, apalagi kak? Selain guling depan, guling belakang kak, video yang lalu kak. Kakak nengok nggak? Lihat nggak? Nggak lihat, nggak. Oh nengok. Ingat dong. Kalau lihat, karena Ustazah ada 2 kali itu Ustazah ulang lagi itu. Lompat. Nggak ada melompat. Halia Rosida. Nah, karena Najwa Nadia nggak ingat. Halia, apalagi Halia kemarin video tentang senam lantai. Kakak nyimak nggak? Kakak ngamatin nggak? Hah? Enggak. Hadir nggak minggu lalu? Minggu lalu hadir nggak? Hah? Hadir Zoom nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Apa kak? Videonya tentang apa kak? Ini saja tanya-tanya nih. Iya, senam apa aja? Memang tentang senam duanya. Iya, senam irama. Satu lagi senam apa kak? Iya, senam lantai. Di senam lantai itu apa aja kak? Gerakan apa aja kak? Contohnya. Iya. Lagi kak? Kayang. Enggak ada kayang loh kak. Ada kayang nggak Feby? Salsa. Ada kayang nggak kak kemarin tuh? Hah? Ada nggak kak? Kayang? Nggak ada. Apa yang ada kak? Selain roll depan. Feby. Apa kak? Apa kak suaranya? Iya, guling ke depan, guling ke belakang lagi kak. Putar-putar. Putar-putar kayak baling-baling. Apa namanya? Berarti nggak mengamati judulnya apa, diamati gerakannya, tapi nama gerakannya nggak tahu. Apa Hafilah? Apa kak? Belum ada yang tepat nih. Apa kak? Hafilah. Padahal cuma 4 loh. Masa 2 itu nggak ini? Nggak tahu namanya apa. Ya, Hafilah nyimak nggak? Nah, ini ditanya-tanya belum ada yang bisa jawab pas-pas nih. Raisa. Ayo, Raisa mana nih? Jarang kali nih Ustazah tanya-tanya Raisa ya, Raisa. Mana nih wajahnya Raisa? Ya kak, minggu lalu hadir Zoom. Hadir. Lihat videonya. Video tentang senam lantai. Ada 4. Apa aja tuh kak? Contohnya yang diperagakan. Iya. Kuatlah suaranya. Ustazah nggak dengar kali nih suaranya. Wajahnya nggak nampak nih, jendelanya yang nampak. Mana nih wajahnya? Apalagi 2 itu gerakannya. Apa kak Raisa? Gerakan apa yang 2 lagi? Matin. Nurul Matin. Coba kak jawab kak, gerakan yang 2 lagi kak. Hah? Apa kak?
Lah, siapa yang bisa jawab? Aisyah Zahro. Handstand termasuk Zah. Ah, apa pertanyaannya? Tadi kan udah Ustazah ulang. Lah, kok malah nanya Ustazah? Kakak kemarin nyimak apa aja rupanya gerakannya? Guling depan, apa lagi coba? Coba sama. Guling belakang. Lagi guling depan, guling belakang lagi. Handstand. Handstand. Kak Lilin. Apa Nisa dulu. Nisa Adel. Rame-rame bingung nih yang mana yang jawab. Nisa Adel. Gerakan ketiga apa? Siapa nih yang jawab? Matin. Kayang nggak ada loh. Anak Ustazah. Apa Nisa? Gerakan yang ketiga? Nggak tahu. Matin. Katanya Kayang. Zahro. Aisyah Zahro. Apa? Handstand Zah. Iya bener. Handstand. Apa itu handstand? Berdiri dengan Pakai tangan itu sih. Iya, berdiri dengan kedua tangan ya. Atau sikap kedua tangan berada di lantai ya, tegak lurus dan ya, kepala juga berada di bawah serta kedua kaki naik ke atas, handstand. Satu lagi gerakan apa? Fadilah rolling, udah. Fadilah Nur. Aina Fadilah Nur. Wajahnya mana? Fadilah Nur. Ini namanya ada. Mana kak wajah kakak? Fadilah Nur. Ini jarang kali saja lihat nih. Fadilah Nur. Ini 32 siswa. Fadilah Nur. Anggi ada Anggi. Anggi Farah ada nggak? Mana suaranya? Kalau memang ada. Anggi ada? Nih Anggi nih nggak pernah nih Ustazah dengar. Jarang nih. Farah ada Farah. Farah Hilwa. Ada. Siapa yang bisa jawab satu lagi gerakannya apa? Anissa Nurul. Latihan keseimbangan. Handstand. Mana ada handstand? Yang ada handstand. Hand itu apa? Tangan kan? Stand berdiri. Latihan keseimbangan nggak ada. Apa satu lagi kak? Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab meroda? Iya, gerakan meroda. Apa itu gerakan meroda? Gerakan berputar ke samping. Ya, iya, gerakan berputar ke samping. Jadi, kalau dikombinasikan gerakan meroda itu, ya ada miripnya dengan gerakan handstand. Kalau handstand kan dia berdiri dengan kedua tangan ya, kakinya ke atas dan tidak berputar, berdiri di tempat ya, berdiam di tempat dengan sikap kakinya ke atas ya, tangannya ke bawah. Kalau gerakan meroda dia berputar ke samping. Sikapnya hampir sama tapi harus berputar. Bedanya dia berputar ke samping. Ya, anak Ustazah. Nah, itu bentuk-bentuk senam lantai ya. Hanya ada 4 pada video pembelajaran minggu lalu. Ya kan? Masa nggak hafal ya? Padahal cuma 4. Ya, jadi itu pembelajaran kita minggu lalu. Kemudian ada contoh gerakan senam ritmik. Nah, anak saja juga sudah mengamati bentuk-bentuk gerakan senam ritmik. Nah, untuk gerakan senam ritmik itu ya kita hanya bisa mengamati ya. Kalau untuk lebih jelasnya mau dicontoh gerakannya bisa lewat buku elektronik yang sudah pernah ya di-share di grup ya, anak saja bisa lihat langsung kalau mau mencontoh gerakannya. Mungkin kalau kita baca aja kita agak sulit ya, bingung kalau nggak kita praktekkan langsung. Makanya saja kasih contoh video saja ya, salah satu bentuk gerakan, salah satu video pembelajaran tentang senam ritmik ya. Nah, kalau kita praktekkan sendiri kita bisa pakai gerakan ya, berbagai macam gerakan dan diiringi dengan hitungan ya. Jadi tidak diiringi dengan irama musik. Nah, anak Ustazah, materi selanjutnya itu tentang apa?
Tentang apa? Renang. Iya kan? Tentang renang kan? Udah pernah kita bahas ya sedikit ya sejarahnya. Iya sudah. Nah, menurut sejarahnya, Jihan Nazwa, menurut sejarahnya, renang itu sejak kapan ada? Kalau menurut sejarahnya, Jihan Nazwa. Menurut sejarahnya, kan ini pernah kita bahas ya sedikit sekali ya di buku itu ya sejarah tentang renang. Menurut sejarahnya renang itu sudah ada kapan? Sejak kapan? Sejak kakak 1837. Ya, pertama kali itu di negara mana? Apa? Mana suaranya? Alia Nadira. Alia Nadira. Mana kak? Wajahnya kak. Ya, nggak ada ini suaranya. Sejak zaman? Siapa yang bisa jawab? Zaman Romawi. Ya, kalau menurut sejarahnya sejak zaman Romawi kuno. Romawi kuno. Kalau dari ya, dari sejarahnya sejak zaman Romawi kuno ya. Nah, kalau di Inggris itu baru dikenal pada tahun 1837 ya. Di Inggris. Nah, kalau di Indonesia 1904. Nah, 1904. Dan kolam renang pertama itu berada di Cikini, Jakarta. Nah, itu pertama kali di Indonesia ya. Nah, dan di sini juga ada 4 macam gaya yang terdapat dalam renang. Jadi anak ustazah, di sini kan ada 4 macam gaya yang terdapat dalam renang. Nah, di buku ya untuk renang ini mungkin agak sensitif ya. Mau kita tampilkan ya. Kenapa? Kenapa sensitif? Kenapa Arika? Bajunya ketat kan. Bukan hanya bajunya ketat. Gimana? Bukan hanya bajunya yang ketat. Iya. Iya. Jadi pakainya juga banyak yang tidak menutup aurat gambarnya ya anak ustazah ya. Mungkin anak ustazah bisa lihat sendiri nanti dari buku elektronik. Jadi untuk renang ini ya sedikit lah ini. Di sini kan ada 4 gaya yang terdapat dalam renang. Jadi anak ustazah minta nanti setiap 4 gaya renang yang 4 ini anak ustazah cari pengertiannya. Misalnya 1, renang gaya bebas. Ya, renang gaya bebas ini. Ini kan udah anak ustazah catatkan sampai sini kan? Dapat belum? Udah dicatat sampai sini belum? Udah. Karena ini ada banyak ya yang belum mengirimkan tugas ya. Ada banyak yang belum mengirimkan tugas catatannya. Ya, nanti ustazah data kembali. Ya. Jadi nanti ustazah mau anak ustazah di buku catatannya itu ya secara teori lah ya. Kalau untuk gerakan-gerakan juga sebenarnya bisa dilihat di buku ya, tapi untuk pengertian dan harus nampak perbedaan dari keempat bentuk gaya renang tersebut. Ya, harus nampak 4 perbedaannya. Perbedaannya dari segi apa saja? Kalau menurut anak ustazah? Gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya dada. Udah pasti dari segi gerakannya berbeda ustazah, iya kan? Iya kan? Udah pasti
dari namanya saja sudah berbeda Ustazah, ya pasti gerakannya juga berbeda. Misalnya apa? Sikap kepala, sikap lengannya, sikap kakinya itu kan berbeda. Misalnya sikap badannya juga berbeda. Kemudian sikap cara pengambilan nafasnya juga berbeda, ya kan? Nah, itu nampak perbedaannya nanti dari teknik ya, teknik melakukan renang. Ya kan anak Ustazah? Nah, jadi nanti ini dicari dulu definisinya. Ya, gaya yang terdapat dalam renang. Nah, sebelum dicari definisinya, kita masuk dulu sedikit tentang apa ini? Apa ini gambar apa? Kolam renang. Nah, kolam renang. Setelah kolam renang ini masuk pembahasan renang gaya bebas. Itu yang pertama ya. Nanti baru renang gaya bebas itu anak Ustazah cari definisinya. Nah, setelah tahu definisinya, kemudian secara teori tentang teknik renang gaya bebas, tekniknya, ya. Nah, di buku ada ya, semuanya sebenarnya ada anak Ustazah ya, di buku. Ya, tekniknya ada. Ya, cuma ini memang kita teori saja dulu ya anak Ustazah. Untuk praktek kan nggak mungkin kan. Nah, kalaupun kita mau lihat videonya untuk renang, ini juga agak sensitif. Harus cari-cari video yang betul-betul ya pakaian renangnya menutup aurat. Misalnya pakai lengan panjang, ya kan? Celana panjang ada ya pakaian renang sekarang seperti itu ya. Tapi yang khusus perempuan kita lihat. Nah, seperti itu. Bukan pakaian renang wanita yang menampakkan video renang yang menampakkan aurat. Jadi kita harus pilih-pilih ya. Kemudian yang wanitanya kita cari ya, bukan video yang prianya ya anak Ustazah. Nah, jadi kita lihat dulu sini. Kita lihat dulu ukuran kolam renang yang standar. Nah, kita lihat kolam renang mulai dari ukuran apa ini? Ya, kita lihat panjangnya berapa? 50 meter. Nah, ini yang standar ya, panjang kolam renang yang standar itu 50 meter. Ya, dan lebar 21 meter. Kira-kira siapa yang tinggal di Kota Medan? Rame ya. Menurut anak-anak Ustazah yang tinggal di Kota Medan, ini yang menjawab ya. Yang kolam renang yang standar yang ada di Kota Medan, sepengetahuan anak Ustazah di mana? Siapa yang bisa jawab? Paradiso, Zah. Di mana? Paradiso. Paradiso. Di mana itu? Di Medan? Di daerah? Mas, apa? Masa kita apa? Permata Bunda. Bunda ya. Oh, arah SM Raja. Ya. Ya. Selain di situ, satu yang Ustazah tahu kolam renang Selayang. Iya, kolam renang Selayang ya. Ustazah yang pernah ke kolam renang Selayang. Itu yang pernah. Kalau yang di mana? Yang di mana arah Deli Tua? Lupa namanya. Istiqlal. Siapa yang pernah? Kolam renang Istiqlal. Siapa? Standar nggak tuh? Standar nggak tuh? Hah? 50 meter. Panjangnya 50 meter, dalamnya panjangnya 50 meter, lebarnya 21. Kedalamannya nggak sampai 21 meter. Panjangnya Nggak sampai 50 ya. Ya, nggak panjangnya nggak sampai 50 ya Istiqlal ya. Nah, tapi kalau Selayang itu memang cukup besar ya. Dan kolam renang Selayang itu tidak hanya ada satu ya, itu yang ada di Kota Medan ya. Kalau mungkin daerah-daerah lain mungkin ada lah ya banyak. Tapi yang di Medan yang kita ketahui yang besar itu ya kolam renang Selayang. Jadi kalau untuk atlet ya atlet apa namanya? Ya, untuk nasional mau lomba nasional ya bisa lah ya latihannya di situ ya. Atau mau jadi perenang yang betul-betul apa
profesional ya, handal ya, ahli. Nah, latihannya harus pakai kolam renang yang standar, ya kan? Nah, jadi kedalaman air minimal 1 meter. Nah, kecuali untuk kejuaraan dunia dan olimpiade itu kedalaman airnya minimal 2 meter. Jadi paling sedikit 2 meter kalau mau menjadi perenang yang apa? Yang ahli ya. Anak ustazah 2 meter. Ustazah mau tanya di sini, siapa yang jago renang? Siapa yang jago renang? Coba sebutin namanya. Ada yang udah pernah berenang sampai 2 meter? Kedalaman 2 meter? Hafilah? Hafilah? Nggak pandai. Nggak pandai. Ini siapa? Aisyah Nazmi? Pandai berenang? Berenang pandai ya, cuma nggak mahir kali. Yang pernah berenang kedalaman berapa meter, Kak? 1 meter? 1 meter? 1 meter bisa ya? Di laut Siapa yang berenang di laut? Siapa yang berenang di laut? Ada. Tadi yang di laut. dulu pernah. Iya, siapa yang udah pernah berenang di laut? Siapa? Sipa. Sipa Muniro. Pernah Kak berenang di laut? Kalau di laut, ya itu kedalamannya juga nggak sama ya. Kalau pinggiran, iya ya, pernah ya. Tapi pasti pinggiran ya, sekitar 1 meter ya, paling ya kedalamannya ya. Nah, jadi itu ya anak ustazah ya, kedalaman air minimal 1 meter, ya. Apa Kak? Apa? Snorkeling gitu, Zah. Oh ya. Kita lanjut ya. Kedalamannya minimal 2 meter. Nah, itu ya kalau untuk kejuaraan olimpiade ya. Kejuaraan dunia dan olimpiade. Nah, kemudian lebar lintasannya 2,5 meter dan jumlahnya ada 8 lintasan. Ya. 8 lintasan. Ini maksudnya kan? Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8 lintasan. Ya. Ini. Nah, jadi setiap perenang itu naik ke atas ya kan? Naik ke atas bersedia meluncur ya kan untuk melakukan renang. Nah, dinding kolam. Kita lihat dinding kolam harus sejajar dan tegak lurus terhadap permukaan air. Ya, jadi betul-betul kolamnya ini diperhatikan ya agar nyaman untuk melakukan renang. Kemudian tempat berpijak waktu istirahat. Di seluruh pinggiran dinding kolam boleh dibuat tempat berpijak pada waktu istirahat setidaknya 1,20 meter di bawah permukaan air. Yang mana itu tempat berpijak? Maksudnya? Yang mana, Kak? Itu ada orang yang pakai baju hijau itu. Tempat pakai baju hijau. Ini hijau. Ini hijau. Ayo, hijau yang mana? Dekat meja itu juga. Di pinggir-pinggir Ya, di pinggir ujung kolam ya. Nah, ini ya. dinding gitu. Ya, ini ya, Kak. Ini sama ini. Ya. Oke. Kemudian tali lintasan. Tali lintasan dipasang dengan kuat sepanjang 50 meter. Setiap tali lintasan dipasang pelampung berderet rapat ya, sepanjang 5 meter. Pada bagian ujung diberi warna yang jelas untuk petunjuk bagi perenang. Satu lagi, start. Tempat start. Tempat start dibuat setinggi 0,50 meter ya sampai dengan 0,75 meter dengan kemiringan 10 derajat. Permukaan tempat standar berukuran 0,50 meter kali 0,50 meter. Tempat start. Ya. Ini dia. Ya, anak ustazah, ini untuk kolam renang ukuran standar ya, diingat ya. Ukurannya. Ya, tidak terasa waktunya habis ya. Nah, ini satu kita bahas renang gaya bebas ya anak ustazah, waktunya juga udah habis. Ya, nanti masuk kalau anak ustazah menambah ringkasan setelah renang ukuran kolam renang, masuk renang gaya bebas.
Terlebih dahulu, ya anak ustazah, cari dulu definisi tentang renang gaya bebas ya. Minggu depan kita lanjut. Baru keterampilan gerak renang gaya bebas. Misalnya tekniknya apa aja. Boleh anak ustazah ya lihat dari media lain, misalnya dari Google ya. Enggak harus bentuknya seperti pada buku ini, juga enggak harus ya anak ustazah. Keempat-empatnya seperti itu ya. Sampai renang gaya dada. Cari dulu definisinya biar paham, kemudian teknik gerakannya. Boleh cari ringkasannya di mana? Di Google. Mungkin dari segi sikap tangan, sikap dada, cara ngambil nafas, kemudian apa? Sikap kaki. Nah, itu kan yang perbedaan-perbedaannya kan? Nah, jadi boleh dibuat dalam bentuk kolom. Kolom ya cara ngeringkasnya. Ya kan? Misalnya nama renang, kemudian sikap tangan, cara pengambilan napas. Nah, nomor 1 renang gaya bebas. Nah, seperti itu. Jadi gampang menghafalnya, dan anak ustazah nampak jelas perbedaannya secara teori ya. Karena jelasnya dari situ dia, ya kan? Dari sikap tangan, tadi ustazah bilang sikap tangan, cara pengambilan nafas, sikap badan, kemudian apalagi sikap kaki, ya kan? Nah, itu dia. Sampai ke 4 macam renang ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, nanti anak ustazah ringkaskan seperti itu caranya ya. Secara teori. Boleh ditambah kalau mau lihat dari buku juga boleh, buku elektronik ini ya. Ya, kita cukupkan dulu di sini. Jadi anak ustazah yang belum mengirimkan tugas catatannya, silahkan dikirim ya. Saya tunggu sampai hari ini. Ya. Iya, nanti ustazah tanyakan itu juga ya. Jadi yang ditambahkan catatannya. Bagi yang sudah ngirim ya nggak apa-apa, pokoknya ditambahkan. Nanti suatu saat ustazah tanya. Ustazah tanya-tanya ya tentang perbedaan keempat renang ini. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, kita tutup dengan apa Kak? Batas ngumpulnya sampai malam ya. Jadi yang belum ini terutama bagi yang belum mengirimkan catatan minggu lalu ya anak ustazah ya, sudah 1 minggu. Ya, masih ada setengah lagi yang belum, separoh ya, baru setengah siswa dari 1 kelas ya. Baik, nanti kalau ada yang mau ditanya lagi japri aja ya Kak ya. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.